Pada bulan April 2026, sebuah proposal mega proyek yang mencengangkan mengejutkan dunia. Proposal itu datang dari firma arsitektur Emirat, Znair Space. Ide mereka yang tampaknya mustahil, bahkan sampai banyak media dan netizen awalnya mengira ini hanyalah lelucon, adalah membangun jalur air dari Teluk Persia melewati Uni Emirat Arab hingga ke Teluk Oman di sisi lain semenanjung Masandam. Proyek ini akan memerlukan biaya yang sangat besar dan secara teknis sangat sulit, sehingga banyak analis yang menganggapnya hampir mustahil untuk diwujudkan. Namun, ada alasan di balik waktu pengajuan proposal yang tak terduga ini dan alasan mengapa Uni Emirat Arab mungkin ingin bertaruh besar untuk membangun sesuatu yang tampaknya mustahil saat ini. Lihat di mana letaknya. Selat Hormuz, salah satu jalur sempit maritim global yang sangat penting dan bertanggung jawab atas 1/5 konsumsi minyak dunia, telah efektif ditutup sejak 28 Februari akibat perang antara Iran dan Amerika Serikat garis miring Israel. Saat ini masih belum ada tanda-tanda jelas kapan penutupan ini akan berakhir. Dan bahkan setelah pembukaan kembali secara politik untuk kembali ke pengiriman yang normal dan aman masih akan memerlukan waktu tambahan 6 bulan. Associated Press baru-baru ini menyebut Selat Hormuz sebagai 21 mil terpenting di dunia. Jika Uni Emirat Arab membangun jalur air baru ini, hal itu akan sepenuhnya mengguncang anggapan tersebut. Tapi seberapa sulit sebenarnya untuk mewujudkannya? Seberapa besar kemungkinan proyek itu benar-benar akan dibangun? Dan dampak lebih luas apa yang akan ditimbulkan oleh revolusi dramatis dalam dominasi koridor perdagangan Timur Tengah terhadap dunia seperti yang kita kenal? Bergabunglah bersama kami di episode Looking 4 kali ini saat kami membahas secara mendalam proposal radikal dari Znair Space dan mencoba memahami proyek yang mereka sebut Selat Persatuan ini. Ketika, pada akhir April 2026, Znair Space mengumumkan proposal tak terduga mereka untuk Selat Persatuan, sebagian besar orang, bahkan mereka yang mengikuti tren arsitektur terkini, belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun kenyataannya yang mengejutkan, Znair bukanlah yang pertama bermimpi tentang jalur air seperti itu. Faktanya, gagasan tentang kanal yang menyindari Selat Hormuz melalui Uni Emirat Arab sudah ada sejak hampir 2 dekade yang lalu. Pada September 2008, jurnalis David Robertson yang menulis untuk Times of London mengutip seorang pejabat senior pemerintah Dubai yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa banyak studi telah dilakukan dan dipresentasikan mengenai pembangunan mega kanal yang akan memungkinkan kapal kargo untuk melewati Selat Hormuz. Sementara pejabat yang tidak disebutkan namanya itu juga mengakui bahwa sejauh ini tidak ada satupun studi yang dipresentasikan yang menurut kata-katanya benar-benar solid. David Robertson melaporkan bahwa proyek tersebut diperkirakan pada saat itu akan menelan biaya yang sangat besar, yaitu 200 miliar dolar Amerika Serikat. Menariknya, dia juga melaporkan sebuah informasi nyata yang sangat spesifik, yaitu para insinyur sedang mempresentasikan rencana untuk sebuah kanal yang panjangnya tepat 112 mil atau 180 km. Pada bulan yang sama ketika artikel David Roberts diterbitkan di The Times, sebuah publikasi Emirat bernama Fajira in Focus memberikan analisis tertulis lebih lanjut, mengklaim bahwa rute sepanjang 180 km itu akan dimulai di Dubai dan berakhir di Fajira di pantai timur Uni Emirat Arab. Sekilas melihat peta menunjukkan bahwa ini bukanlah pemotongan kecil melintasi semenanjung, melainkan sebuah jalur utama yang membelah langsung jantung negara tersebut. Bukan hanya itu, jalur tersebut juga pasti akan melewati Pegunungan Hajar, sebuah pegunungan bergerigi dengan ketinggian rata-rata 1.220 meter yang terbentuk dari batuan lempeng rapuh yang dulunya, jutaan tahun lalu, merupakan dasar laut. Lapisan batuan yang beragam, retak dan patah ini memberikan tantangan geoteknik yang unik selain tantangan besar dari skala keseluruhan proyek itu sendiri. Fakta bahwa Uni Emirat Arab ternyata telah meneliti ide monumental ini selama hampir 20 tahun benar-benar mengejutkan banyak orang, bahkan mereka yang mengikuti berita dengan cermat. Bukan hanya banyaknya jumlah berita yang menjadi hambatan, tetapi juga bias media. Di Looking 4 menyelami berbagai laporan dan sudut pandang seputar topik yang sama adalah sesuatu yang sangat kami pahami. Dan itulah sebabnya kami bangga bisa bekerja sama dalam video hari ini dengan Ground News. Ground News adalah situs web dan aplikasi seluler yang mengumpulkan ribuan artikel berita setiap hari dan memberikan wawasan utama berbasis data tentang gambaran besar yang ditampilkan oleh berbagai sumber dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya Anda bisa melihat semua sumber yang meliput sebuah berita, tetapi skor faktualitas mereka juga menunjukkan seberapa kredibel sumber-sumber tersebut. Sementara skor distribusi bias mereka mengungkapkan di mana pada spektrum politik sebuah berita mendapatkan liputan lebih banyak atau lebih sedikit.
Yang lebih mencolok lagi, Anda bisa membandingkan judul-judul berita secara berdampingan, yang memperlihatkan bagaimana satu berita yang sama bisa dibingkai secara berbeda, tergantung pada sumber mana yang melaporkannya. Ambil contoh, berita ini tentang CFTC yang memeriksa perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan minyak sesaat sebelum perang Iran. Dengan menggunakan alat dari Ground News, Anda bisa melihat bahwa berita ini diliput oleh total 12 sumber dengan reputasi faktualitas yang beragam dan tidak ada satupun dari sumber-sumber tersebut yang independen. Anda juga bisa melihat bahwa berita ini mendapat lebih banyak liputan dari pihak kanan dibandingkan dari pihak kiri. Namun yang mungkin lebih mencolok, Ground News mengungkapkan bahwa dalam judul-judul beritanya, beberapa sumber yang condong ke kanan menggunakan kata mencurigakan untuk menggambarkan perdagangan minyak tersebut, dan juga menyebut angka $800 juta, sementara sumber lain yang melaporkan berita yang sama tidak melakukannya. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana bias dapat dan seringkali memang secara halus mengubah cara sebuah berita disajikan. Ini adalah jenis wawasan yang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain. Saya pribadi menggunakannya dan merasa ini sangat berguna. Dan Anda juga akan merasakannya jika Anda benar-benar ingin melihat gambaran secara menyeluruh. Saat ini, Anda bisa berlangganan Ground News dan mendapatkan diskon 40% untuk paket akses tak terbatas mereka dengan memindai kode QR di layar atau menggunakan tautan unik ground.news_looking. ground.news/looking for. Anda akan menemukan tautan tersebut di deskripsi. Terima kasih kepada Ground News yang telah mensponsori video ini. Dan sekarang, kembali ke rencana Dubai untuk menghindari Selat Hormuz. Satu pertanyaan yang layak diajukan, baik dulu maupun sekarang, adalah mengapa UEA begitu tertarik pada kemungkinan seperti itu sejak awal? Jawabannya bermuara pada asuransi strategis. Selat Hormuz sebagian besar terletak di perairan Oman, tetapi juga melewati wilayah Iran yang terakhir memiliki kemampuan angkatan laut terbesar sejauh ini. Pada tahun 2008, terjadi ketegangan yang berkelanjutan antara Iran dan Amerika Serikat, yang berpusat pada sebuah insiden yang terjadi di selat antara kapal-kapal Garda Revolusi Iran dan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Untungnya bagi semua pihak yang terlibat, situasinya mereda sebelum kami sampai pada titik di mana kami harus melepaskan tembakan. Setelah konfrontasi yang pada akhirnya tidak berujung kekerasan namun cukup mengancam ini, Iran mengancam akan memberlakukan pembatasan atas pelayaran di Teluk. Ketika Iran kemudian melakukan beberapa uji coba rudal pada waktu yang hampir bersamaan, hal ini semakin memperburuk ketegangan antara Iran dan Barat. Bahkan lebih jauh lagi. Dan mungkin yang paling signifikan, mendorong harga minyak menjadi $147 per barel, disesuaikan dengan inflasi. Itu adalah harga tertinggi yang pernah ada, bahkan hingga hari ini. Dari sudut pandang Uni Emirat Arab, semua ini berarti kerentanan. Seiring meningkatnya ketegangan internasional, pertanyaannya menjadi semakin menarik. Bagaimana jika Uni Emirat Arab bisa memindahkan minyak, barang, dan bahkan lalu lintas angkatan laut serta komersial dari Teluk ke Samudra Hindia terbuka tanpa ancaman potensial dari Iran yang selalu menyintai? Namun sebelum perdebatan tentang kelayakan dasar proyek ini bahkan bisa dimulai, krisis keuangan 2008 melanda dan menghapus semua gagasan tentang proyek yang mahal dan berisiko seperti itu. Uni Emirat Arab bahkan harus meninggalkan proyek kanal yang relatif sederhana, yaitu Kanal Arab senilai $11 miliar pada tahun 2009 akibat krisis keuangan tersebut. Singkatnya, ini adalah rencana untuk membuat jalur air sepanjang 75 km melalui gurun antara Jebel Ali dan berputar mengelilingi Dubai World Central. Ini sebenarnya bukan terutama untuk kapal, melainkan untuk properti. Dibandingkan dengan Selat Persatuan, seharusnya ini relatif lebih memungkinkan, terutama pada masa ledakan properti Dubai sebelum tahun 2008. Namun setelah krisis, tanggal penyelesaian awal yang ditargetkan pada tahun 2012 dianggap tidak dapat dicapai. Dan bersamaan dengan kegagalan Kanal Arab, impian tentang Kanal Emirat sepanjang 180 km untuk melewati Selat Hormuz juga mulai terbengkalai di rak-rak. Dan terus seperti itu. Hingga beberapa bulan yang lalu, tanda pertama bahwa ide tersebut mungkin akan muncul kembali datang dari semua tempat yang tak terduga, dari akun X seorang politisi Amerika yang terkenal. Mantan Ketua DPR Newt Gingrich memposting pada 15 Maret 2026 dengan mengatakan, kutip, "Daripada terus-menerus bertengkar soal jalur sempit sepanjang 21 mil, kita buat kanal baru melalui wilayah yang bersahabat. Dengan selusin senjata termonuklir, kita akan memiliki jalur air yang lebih lebar dari terusan Panama, lebih dalam dari terusan Suez, dan aman dari serangan Iran." Dalam postingannya, Gingrich menautkan sebuah artikel oleh komentator Jordan Schneider dari China Talk, yang ternyata menjadi sumber teks postingan Gingrich. Schneider tampaknya secara satir membingkai artikel tersebut sebagai surat terbuka kepada Menteri Perang Amerika Pete Hegseth,
menyarankan agar Amerika Serikat menghabiskan 5 miliar dolar untuk, kutip, mengebom kanal dengan nuklir, dan bahwa solusi seperti itu kemungkinan besar akan menarik bagi Presiden Trump. Schneider bahkan menulis di bagian bawah artikel tersebut, kutip, pandangan yang diungkapkan di atas tidak serta-merta mewakili pandangan siapapun yang punya otak. Meskipun ada penafian tersebut, namun Gingrich dan yang lainnya tampak benar-benar tertarik dengan ide itu. Lalu, sekitar sebulan kemudian, Schneider Space mengungkapkan rencana mereka yang cukup serius untuk melakukan kurang lebih hal yang sama, tanpa ledakan nuklir. Postingan paling awal, setidaknya yang bisa kami temukan hari ini, dibuat di Instagram Schneider pada tanggal 18 April. Postingan itu menyertakan gambar maket tampak atas yang cukup mewah dan menggambarkan Union Strait sebagai studi strategis spekulatif. Tak lama kemudian, muncul postingan tambahan di berbagai platform media sosial. Postingan tambahan ini menyertakan lebih banyak gambar maket, termasuk 2 jalur potensial di sepanjang semenanjung yang bisa dilalui kanal, serta gambar render yang menunjukkan dengan lebih jelas di mana Schneider membayangkan kanal itu akan dimulai di pesisir Dubai. Postingan-postingan selanjutnya juga menunjukkan perubahan bahasa dari sekedar studi spekulatif menjadi kutipan, sebuah jalur air strategis untuk masa depan UEA. 4 hari setelah postingan awal, pada tanggal 22 April, proposal tersebut menarik perhatian salah satu perusahaan media sektor konstruksi global terkemuka, KHL Group. Sebuah artikel diterbitkan di media milik KHL, Construction Briefing, yang menguraikan proposal tersebut dan membagikan beberapa gambar tiruannya. Pada titik ini, ide tersebut mulai menarik perhatian yang lebih luas, dan tentu saja beberapa pendapat yang kuat yang akan kita bahas sebentar lagi. Namun pertanyaan pertama yang pasti muncul ketika menyadari bahwa sebuah firma arsitektur besar dari Emirat tampaknya benar-benar serius ingin membangunnya adalah bagaimana caranya? Di tengah gempuran berita yang terus diperbarui tentang konflik antara kapal Amerika dan Iran di Selat Hormuz, serta kemungkinan adanya kesepakatan gencatan senjata yang akan datang, pertanyaan ini masih belum benar-benar terjawab, setidaknya oleh siapapun yang terlibat langsung. Meski begitu, sifat dari proposal ini sendiri memungkinkan kita untuk menyimpulkan beberapa fakta yang mungkin tentang Union Strait dan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Satu hal yang bisa kita pastikan adalah, agar Union Strait memiliki arti strategis, selat tersebut harus dibangun untuk mampu menangani lalu lintas kapal tanker minyak dalam skala yang dapat bersaing dengan Selat Hormuz. Sebuah VLCC biasa, yang merupakan singkatan dari Very Large Crude Carrier, memiliki panjang antara 300 hingga 330 meter dan lebar sekitar 55 meter, membutuhkan kedalaman air hingga 28 meter hanya untuk dapat mengapung dengan nyaman. Dan tentu saja, berdasarkan geografi semenanjung itu sendiri, kita bisa mengetahui perkiraan panjang rute kanal dari Dubai ke Fajira. Defense Horizon Journal memperkirakan bahwa rute terpendek yang mungkin dari pantai ke pantai melalui Pegunungan Hajar setidaknya sepanjang 116 km. Untuk membangun kanal seperti itu melalui medan gurun pegunungan yang sulit, ada 3 pilihan utama yang menonjol. Pertama, Schneider bisa memilih untuk membangun kanal permukaan laut dan melakukan penggalian besar-besaran dalam prosesnya. Ini akan menjadi pilihan paling bersih untuk pengiriman setelah selesai. Namun, beratnya tantangan fisik dalam pembangunannya membuatnya nyaris mustahil kecuali ditemukan koridor yang sangat rendah melalui Pegunungan Hajar. Pilihan kedua adalah meniru Panama dan membangun kanal dengan sistem pintu air. Ini akan mengurangi jumlah penggalian yang diperlukan secara signifikan, tetapi juga menimbulkan masalah baru. Pintu airnya harus sangat besar untuk menampung kapal tanker besar. Dan selain membutuhkan sistem pengelolaan air yang sangat besar, kanal dengan pintu air juga akan menghadirkan masalah kemacetan dan antrean kapal, serta kemungkinan transit yang lebih lambat, yang akan mengurangi manfaat kanal sebagai alternatif Selat Hormuz. Selain itu, kanal dengan pintu air lebih rentan terhadap serangan yang ditargetkan, karena jika salah satu kompleks pintu air rusak, seluruh kanal pada dasarnya akan berhenti beroperasi. Namun, masih ada opsi ketiga yang lebih futuristik. Membangun kanal hibrida sekaligus terowongan. Secara teori, ini bisa menghindari penggalian paling berat dengan menyesuaikan diri dengan medan. Gali kanal melalui medan yang datar di permukaan laut, buat terowongan menembus pegunungan, dan gunakan pintu air untuk perubahan ketinggian yang drastis. Secara teori, ini juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik tidak hanya dari serangan, tetapi juga dari pengintaian di sektor-sektor yang paling rentan. Seseorang bisa berpendapat bahwa pendekatan mutakhir seperti ini juga sangat cocok untuk perusahaan seperti Schneider Space. Meskipun perlu ditegaskan, perusahaan tersebut belum secara terbuka mengusulkan metode hibrida seperti ini. Namun, kenyataan pahitnya adalah terowongan kapal dengan skala tanker sangat sulit untuk dibangun. Bayangkan ukuran dan kedalaman air yang dibutuhkan oleh VLCC biasa yang sudah kita bahas sebelumnya.
Sebuah terowongan yang efektif akan membutuhkan lebar yang sangat besar, tinggi yang sangat besar, dan ruang udara, air yang sangat dalam, ventilasi, margin navigasi yang aman, pemantauan terus-menerus, perlindungan terhadap tabrakan, dan berbagai tantangan logistik lainnya. Selain itu, jika terjadi sesuatu yang salah, akan jauh lebih sulit untuk memperbaikinya ketika masalah tersebut tersembunyi di bawah permukaan bumi, karena alasan yang seharusnya mudah untuk dibayangkan. Dan yang tak kalah penting, biayanya akan sangat tinggi sehingga sulit untuk memperkirakannya dengan tepat. Znaier pada dasarnya akan menggabungkan profil biaya dari penggalian gaya saluran pembuangan, rekayasa kunci gaya Panama, kompleksitas terowongan pegunungan Alpen, dan semua infrastruktur keamanan serta lingkungan yang belum terungkap di sekitarnya. Bisa dibilang proyek seperti ini dengan mudah akan melonjak ke kategori ratusan miliar dolar. Pendekatan terowongan seperti ini sangat menantang, sehingga bisa dibilang belum pernah benar-benar berhasil dilakukan. Selama hampir 1 dekade terakhir, Norwegia telah berupaya membangun apa yang mereka sebut sebagai terowongan kapal skala penuh pertama di dunia untuk melewati Semenanjung Stad. Namun bahkan dengan panjang yang diusulkan hanya 1,8 km, proyek ini terus-menerus terhambat karena apa yang disebut majalah Forbes sebagai biaya yang terus membengkak dan prioritas yang saling bersaing. Jadi, seberapa besar kemungkinan hal ini benar-benar akan terjadi? Nah, salah satu ahli yang memberikan pendapatnya tentang masalah ini adalah analis militer dan teknologi Chiraya Pasandida yang berbicara dengan Arab News pada bulan Maret 2026. Kutipannya, tentu saja, komentar saya disampaikan dari sudut pandang analis militer, tetapi ada juga faktor keuangan dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan, termasuk perkiraan permintaan minyak dan gas, serta pertimbangan teknik dan geologi. Dengan mempertimbangkan semua hal, kanal yang menghindari Selat Hormuz bukanlah solusi yang praktis. Kesimpulan, Pasandida tampaknya secara umum mewakili pendapat sebagian besar orang. Memang, itu adalah ide yang sangat tidak praktis. Tapi sekali lagi, kapan proyek-proyek paling menarik atau inovatif pernah sepenuhnya praktis? Uni Emirat Arab telah memukau dunia dengan mega proyek futuristik sebelumnya. Mungkin, cepat atau lambat, itu akan terjadi lagi.